Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing kita mata kuliah hadis tarbawih, Ibu Diah Dina Aminata, sebagai dosen pembimbing mata kuliah hadis tarbawih, dan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman kelas. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi lingkungan dan masyarakat pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam meliputi aspek-aspek kehidupan dalam Islam, mulai penciptaan manusia, proses terjadinya manusia, tujuan penciptaan manusia, bahan baku manusia, penciptaan langit, bumi, penciptaan jin, lingkungan hidup, ekonomi, politik, angkatan bersenjata, pendidikan, dan lain-lain. Bertolak dari kesempurnaan Islam sebagaimana yang sudah tersebut tadi, maka sudah semestinya setiap Islam menjadikan Islam sebagai rujukan dari permasalahan. Hanya kembali kepada Islamlah manusia akan mendapatkan keselamatan hidup, kebaikan, kedamaian, keuntungan dunia dan akhirat. Dengan Islamlah manusia dapat menciptakan lingkungan yang sangat baik, sebab Islam itu senantiasa memberi perhatian yang sangat serius dan utama terhadap lingkungan hidup yang islami. Sebab Islam senantiasa memberikan perhatian yang sangat serius dan utama terhadap lingkungan pendidikan Islam. Dan manusia tidak akan menjadi hamba yang taat kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya apabila tidak didasarkan dengan pendidikan yang islami. Tidak ada konsep dan teori di luar Islam yang mampu memberikan kontribusi sebagai integral terhadap pendidikan manusia. Tidak ada konsep dan teori di luar Islam yang mampu memberikan kontribusi secara integral terhadap pendidikan manusia seutuhnya, sehingga manusia menjadi hamba yang beriman. Dan yang paling mengetahui tentang manusia itu bukanlah manusia itu tersendiri, melainkan yang menciptakan manusia tersebut, yaitu Allah SWT. Dan baik teman-teman, untuk pembahasan lebih lanjutnya mengenai bab ini, bisa kalian simak terus video ini yang insya Allah akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikut ini. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Langsung saja saya akan menerangkan tentang pengertian pendidikan dan macam-macam pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan sendiri adalah upaya pembinaan, pembentukan, pengarahan, pelatihan yang ditujukan kepada peserta didik secara informal, formal maupun non-formal. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada ketentuan umum, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif bisa mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki nilai keagamaan, pengendalian diri dan kecerdasan dan akhlak mulia, serta keterampilan yang bisa digunakan dirinya sendiri, masyarakat, dan bangsa negara. Selanjutnya, jadi kedua orang tua itu menjadi peran penting dalam mendidik anaknya, mempunyai tanggung jawab yang besar. Intinya dari di atas tadi adalah pengertian pendidikan Islam di atas adalah menekankan kepada perubahan tingkah laku dari yang buruk kepada yang baik melalui proses pengajaran. Perubahan tingkah laku itu bukan saja meliputi kesolehan individu, tetapi juga kesolehan sosial. Maksudnya kesolehan sosial itu mewujudkan nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti di masyarakat dan di organisasi dan lain sebagainya. Selanjutnya, macam-macam lingkungan pendidikan.
Pada periode awal, umat Islam mengenal lingkungan atau lembaga pendidikan dengan kitab. Di tempat itu diajarkan membaca, menulis, lalu diajarkan pula ilmu Al-Quran dan ilmu agama lainnya. Selain dengan dakwah Rasulullah SAW menggunakan Rumah Arqam sebagai institusi pendidikan bagi sahabat awal. Perkembangan institusi pendidikan selanjutnya itu disederhanakan menjadi 3. Yang pertama, keluarga, yang kedua, sekolah, yang ketiga, masyarakat. Ketiga macam lembaga pendidikan tersebut sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan pembinaan kepribadian peserta didik. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan tentang sistem pendidikan nasional pada ketentuan umum bahwa 1. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal setiap jenjang dan jenis pendidikannya. Yang kedua, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan atas, SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang keempat, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan keluarga dan lingkungan. Selanjutnya, ada 4 macam lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama, keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang islami. Yang kedua, sekolah atau madrasah sebagai lingkungan pendidikan yang islami. Yang ketiga, masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang islami. Yang keempat, masjid sebagai lingkungan pendidikan yang islami. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rizky Alfawati. Terima kasih. Macam-macam lingkungan pendidikan. 1. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang islami. Dalam Al-Quran, kata keluarga ditunjukkan oleh kata ahl, ali, dan syir. Namun, tidak semua kata tersebut berkaitan dengan makna keluarga. Kata ahl di dalam Al-Quran ada di 127 tempat dalam 27 surat. Salah satunya terdapat pada surat Al-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang yang beriman, peliharalah diri dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Banyak ulama-ulama atau penafsir lainnya menunjukkan hal yang sama dengan bahasa yang berbeda. Yang kedua, sekolah atau madrasah sebagai lingkungan pendidikan yang islami. Sekolah dalam Islam disebut sebagai madrasah, sama-sama sebagai lembaga formal dan dapat menentukan kepribadian yang islami. Sekolah dapat disebut sebagai lembaga pendidikan kedua yang berperan dalam mendidik peserta didik. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mempunyai 4 latar belakang. Yang pertama, sebagai manifestasi dan realisasi pembaruan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, penyempurnaan sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum lainnya. Yang ketiga, adanya sikap mental pada golongan umat Islam. Yang keempat, upaya untuk menjabani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi. Guru atau pendidik dalam konsep Islam dapat berperan sebagai murabbi, muallimin, mursyid, mudarris, dan muzaki. Yang ketiga, masyarakat sebagai lingkungan pendidikan Islam. Dalam kata masyarakat selalu dideskripsikan sebagai kumpulan individu-individu manusia yang memiliki kesamaan, baik dalam karakteristik maupun tujuan. Lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan setelah
keluarga, dan sekolah. Pendidikan yang diterima anak peserta didik dalam masyarakat yaitu pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, pembentukan sikap dan minat, pembentukan keasusilaan dan keagamaan. Anak secara sadar atau tidak mendidik dirinya sendiri, mencari pengetahuan, pengalaman, mempertebal keimanan sendiri dengan nilai-nilai keasusilaan dan keagamaan di dalam masyarakat. Yang keempat, masjid sebagai lingkungan pendidikan Islam. Secara bahasa, masjid adalah tempat untuk bersujud. Secara terminologi, masjid diartikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas ibadah. Sedangkan ibadah itu sendiri memiliki makna yang sangat luas. Masjid merupakan tempat terbaik untuk kegiatan pendidikan. Dengan begitu, lihatlah sunnah-sunnah Islam. Menghilangkan bid'ah, melaksanakan hukum-hukum Allah, dan mengajari stratifikasi status sosial atau ekonomi dalam pendidikan. Manfaat masjid sebagai lembaga pendidikan Islam yaitu yang pertama, mendidik anak untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menanamkan rasa cinta kepada ilmu pengetahuan dan menanamkan solidaritas sosial, serta menyandarkan hak-hak dan kewajiban sebagai insan pribadi, sosial, dan warga negara Indonesia. Ketiga, memberi rasa ketenteraman, kekuatan, dan kemakmuran potensi-potensi rohani manusia melalui pendidikan, kesabaran, perenungan, optimisme, dan mengadakan penelitian. Lah, baik teman-teman, begitulah materi yang sudah teman-teman saya sampaikan mengenai lingkungan dan masyarakat pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan semoga materi ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk selalu mengucapkan syukur, mengucapkan kalimat hamdalah apabila kita sudah mendapatkan sesuatu yang baru atau sesuatu ilmu yang baru. Mari kita ucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.